وقال رضي الله عنه بعد القيام من قراءة المولد: لا بدا أن الحضرة المحمدية حاضرة في هذه الجلسة، وحبيبنا محمد أفضل وأجل الناس، فاعرفوا إن الواسطة بيننا وبين ربنا هذا الحبيب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولماذا كنا خير أمة؟ لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. شوفوا نحن ما قدرنا المولى حق قدره. حافظوا على نعمة الإسلام واحفظوا ما قال الشيخ ابن رسلان: فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات. وإذا قسى القلب ما عاد شيء ينفع فيه، ولا تنجي الإنسان إلا أعماله الصالحة. وكل يوم يذكرون المذكرون ولا ندري متى با نتذكر، متى با نتوب، متى با نؤوب. قال الشيخ البوصيري: إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. جميع أعمالنا وأفعالنا محفوظة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كلام حق وصدق، هذا كلام حق وصدق، غير ما حد مشك فيه. عسى نكون من الناجين في ذلك اليوم. قال الله تعالى: وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا كلام الله، خطاب للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها. انتبهوا، لا أحد يتجرأ على الله. شوفونا حن تجرينا ولا راقبنا الله ولا راقبنا الله، وقد خلق النار وخلق لها أهل، وخلق الجنة وخلق لها أهل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكلها نذير، الشيب نذير والمرض نذير، ونحن لم نزل في غفلتنا وبطالتنا. قال حبيب عبد الله الحداد: البدارة قبل الفوات، إنما أنت عرضة الآفات.
badiril fauta qabla an taqta'annak duna ma tabghi hutuful mamati. Ightanimu warhamu anfusakum minal ma'asi. Ightanimu warhamu anfusakum minal ma'asi. Ya'malul insan al-ma'siyah bimar'a min rabbih. Wa hadha ala halain. Imma ya'lam anna rabbahu yarah. وهذا أساء الأدب جم وإن اعتقد أنه ما يراه والعياذ بالله فقد كفر ولكن الله يوفق. Tidak diragukan lagi, bukan satu hal yang mustahil bahwa Nabi hadir ada di majlis ini. Kita semuanya merasakan dekat dengan beliau. Hati kita larut dengan kerinduan dan kecintaan kepada beliau. Dan beliau adalah paling mulianya manusia, bahkan seluruh makhluk Allah. Ketahuilah, beliau adalah wasithah. Beliau adalah perantara antara kita dengan Tuhan kita. Bagi yang merasa memiliki dosa yang banyak, jika berharap ampunan dari Allah, maka lewatlah Rasulullah. Bagi yang mempunyai hajat dunia maupun akhirat, jika ingin terkabulkan, maka lewatlah Rasulullah. Beliau adalah wasithah, penghubung antara kita hamba Allah yang lemah ini dengan Rabbul Alamin. Beliau ditugas oleh Allah untuk menebar rahmah bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita semuanya menjadi manusia yang sangat beruntung karena kita ditetapkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik berkat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu sekalian menjadi sebaik umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang dimunculkan oleh Allah di antara manusia, di kalangan manusia. Kamu menjadi orang yang mengajak manusia berbuat baik dan mencegah mereka berbuat kemungkaran, dan kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang dimaksud kuntum khaira ummatin adalah al-muhajirin ma'a Rasulillah. Mereka para sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah. Kalau seandainya yang dimaksud kita semua, maka Allah akan menyatakan antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semuanya adalah menjadi manusia yang umat yang terbaik yang dikeluarkan di antara manusia. Tetapi dengan kuntum, dahulu kamu menjadi manusia yang terbaik, itu adalah mengisyaratkan mereka adalah orang-orang yang pendahulu dalam Islam, yaitu para sahabat al-muhajirin. Sebagian lagi berpendapat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sudah dari dahulu dilantik oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Cuma muncul di akhir zaman. Sebelum muncul Nabi Muhammad, Allah sudah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai khair ummah.
Cuma Allah subhanahu wa ta'ala munculkan khair ummah sebaik umat itu setelah diutusnya Nabi Muhammad. Nahnu akhiruhum wa akramuhum indallah, kata Al-Hasan Al-Basri. Kami adalah umat yang terakhir yang dicipta oleh Allah, tetapi dijadikan umat yang termulia oleh Allah sejak dahulu kala. Kuntum khaira ummatin, semenjak dahulu kala kamu menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Sebagian ulama mengatakan kuntum khaira ummah, kamu menjadi sebaik umat jika kamu bersifat dengan sifat-sifat daripada terusan ayat tadi itu. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menjadi orang yang mengajak manusia berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu menjadi umat yang mencegah manusia daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau seandainya orang yang beriman dengan Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasara, dia mau beriman dengan Nabi Muhammad, dan yang dibawa dengan ajaran Nabi Muhammad itu lebih baik daripada mereka, daripada mempertahankan kekufurannya. Apa yang tidak jelas dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi? Apa yang tidak jelas dengan bukti kenabian Nabi Muhammad? Tapi subhanallah, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang menjadikan mata dapat melihat dengan jelas, tapi hati buta. Kadang-kadang dapat menjadikan telinga mendengarkan dengan baik, tapi hati tuli. Summum bukmun umyun fahum la ya'gilun. Mereka menjadi orang yang tuli. Mereka menjadi orang yang buta. Menjadi orang yang bisu. Mereka hilang akal. Melihat kebenaran datang dari Nabi Muhammad, tapi tidak diterima. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara ahlul kitab masih ada orang yang beriman, tapi kebanyakan mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Limadza kunna khair ummah? Kenapa kita dijadikan umat yang terbaik? Padahal jika dibandingkan dengan umat-umat para anbiya sebelum Nabi Muhammad, kita adalah tenaganya paling lemah, umurnya paling pendek, ibadahnya paling sedikit. Tahukah rahasia apakah umat yang terlemah menjadi termulia di sisi Allah? Umat yang terpendek umurnya menjadi termulia di sisi Allah. Umat yang paling sedikit ibadahnya dibanding umat-umat yang dahulu menjadi termulia di sisi Allah. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika penghulu Muhammad mengajak untuk beriman kepada Allah dan kita menyambut, maka bi akramir rusli, dengan semulia-mulianya para rasul yang menjadi penghulu kita, kunna akramal umami, kita semuanya menjadi umat yang termulia. Alhamdulillah. Karena itu kita hendaknya meneruskan perjuangan beliau Nabi Muhammad mengajak umat kembali ke ajaran Allah. Yang Islam diajak untuk patuh dengan Islam. Yang non-muslim diajak untuk menganut menjadi umat Islam. Sehingga kita masuk khair ummah yang menguasai dan memiliki sifat-sifat yang telah diterangkan dalam Al-Quran tadi.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah wahai Muhammad mereka semuanya kembali ke ajaran Allah, ke jalan Allah, yaitu agama Islam. Bil hikmah, dengan Al-Quranil Karim. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat, ucapan-ucapan yang lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan dengan diplomasi kepada mereka yang bagus, yang berdasarkan ayat, yang berdasarkan akal, rasio. Dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala itu adalah tugas utama Nabi dan tugas utama orang-orang yang mengikuti Nabi. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak manusia untuk kembali ke ajaran Allah dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Siapapun yang mengaku menjadi pengikut Rasulullah, maka berdakwahlah ilallah. Bukan harus dalam halayak ramai, saudara. Berdakwah ilallah kepada keluarga kita, anak-anak kita. Ajak putri-putri kita yang tidak memakai kerudung kembali ke ajaran Allah untuk menutup auratnya. Ajak keluarga kita, wanita-wanita kita yang berpakaian ketat untuk kembali ke ajaran Allah dengan pakaian yang menutup aurat. Ajak anak-anak kita yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum agama dengan mereka mempelajari ilmu-ilmu agama. Ajak istri kita yang sibuk dengan dandannya, yang tidak membaca Al-Quranul Karim, yang lupa dengan wirid-wirid salafnya untuk kembali kepada ajaran Allah. Jika kita menjadi pengikut Rasulullah, maka kita harus meneruskan dakwah. Bukan harus Anda di atas podium, bukan harus Anda berbicara ada di mic, ada di sound, ada di majlis yang ramai, tapi mulai dalam keluarga Anda sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada kumandang ajakan Allah dan Rasulullah, sambut. Lima yuhyikum, karena itu semuanya akan menjanjikan kehidupan dalam kenikmatan yang abadi, menjanjikan kehidupan dalam rahmat yang abadi sampai ada di surga Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah Allah yang menghalangi antara manusia dan sanubarinya. Kadang-kadang tahu al-haq, kebenaran dari ajaran Nabi. Dia faham, dia salah. Dia faham, dia keliru. Tapi congkak, kesombongannya, dia tetap melanggar ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti Allah telah menghijab antara dia dengan sanubarinya. Demi Allah, tidak ada satupun yang tidak mengakui kebenaran Rasulullah. Tidak ada yang lebih indah daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi begitulah kesombongan dan kecongkaan, seakan-akan merasa bahwa dengan melanggar ajaran Nabi akan menjadi manusia yang beruntung dan berbahagia.
Ketahuilah, kapan Anda tahu al-haq dari Rasulullah dan Anda tidak mau melaksanakannya, berarti wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang berarti menghijab sehingga nur yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak sampai dalam hati dan sanubari Anda. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya kepada Allah kamu akan dikumpulkan. Nanti di hari kiamat kita harus bertanggung jawab ya ikhwani di hadapan Allah. Dari segala apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Perbuatan kita tercatat. Satu kalimat pun bahkan satu huruf pun yang kita ucapkan tercatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Syufu nahan ma gadarna al-maula haqqa gadrih. Ketahuilah dan perhatikanlah, kita ini sudah tidak menghargai Tuhan kita lagi. Kita ini sudah tidak menghargai Allah, pencipta kita lagi. Hafidhu ala ni'matil Islam. Jaga, pelihara nikmat Islam ini. Anda mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Menjadi umatnya Nabi. Menjadi pemeluk agama Islam. Jangan disia-siakan. Dengarkan apa yang telah diajarkan oleh Ibn Ruslan. Fakun minal imani fi mazidi. Wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Jadilah kamu itu selalu menambah kekuatan, mutu, kualitas daripada iman kamu. Kamu bisa menghitung duit kamu setiap hari bertambah. Dan kamu bisa mengetahui kekurangannya. Tetapi iman kamu dan iman anak-anak kamu, mungkin anak kamu tidak sholatus subuh. Mungkin hari itu kamu dan keluarga kamu tidak membaca Al-Quran. Kamu tidak merasa kamu rugi. Tapi bagaimana pekerjaan kamu perhatikan. Bukan hanya cukup dengan catatan ada di buku. Tapi perlu komputer, itu pun masih ada password yang rahasia. Begitu hebatnya dalam urusan duniawi, minal imannya kamu. Tidak pernah kamu evaluasi dan koreksi. Fakun minal imani fi mazidi. Maka jadilah kamu dalam urusan iman kamu selalu bertambah. Wa fi safa'il qalbi da tajdidi. Dan dalam membersihkan hati selalu memperbaharui. Subhanallah, lantai Anda setiap hari kelihatan bersih. Anda pel pagi, sore Anda pel, pagi Anda pel, bersih. Pekarang Anda bersih. Maaf, WC Anda juga bersih. Galbak, hati kamu. Kapan bisa dibersihkan daripada itu kibir? Ujub, hubbud dunya, cinta dunia, hubbur riyasa, cinta kedudukan. Wa fi safa'il qalbi da tajdidi. Jadi orang dalam setiap saatnya membersihkan hati kamu. Bi kathratis salati wat ta'ati. Peningkatan iman, pembersihan hati. Bukan hanya dengan merenungi, bukan hanya berpikir, memperbanyak salat, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki malin nafsi min syahwati, meninggalkan daripada syahwat nafsu, gairah nafsu. Bukan hanya sekedar yang penting makan enak, rumah mewah, kendaraan bagus, istri cantik, harta berlimpah. Tetapi
meninggalkan daripada kesenangan nafsu, bukan hanya maksiat, bahkan yang mubah, untuk supaya nafsu kita tidak sampai menguasai kita. Karena perbuatan dosa, jika diikutkan dengan selera nafsu, akan menjadikan hati kaku, akan menjadikan hati qasi, hati akan menjadi mengeras. Tahukah hati jika mengeras? Dibawakan ayat Allah tidak akan menembus hatinya. Dibawakan hadis Nabi Muhammad tidak akan membuat kesadarannya. Idza gasal galab ma'ad syai'yan fa'fi. Kalau sudah hati kaku, maka ketahuilah tidak ada bisa yang membuat manfaat nantinya. Subhanallah. Karena itu, selamatkan diri Anda dengan memperbanyak amal soleh. Setiap hari kita mendengarkan nasihat, setiap saat kita mendengarkan kalam salaf, setiap hari kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengetahui kapan ya kita sadar, kapan kita menjadi orang yang bertobat, kapan kita menjadi orang yang kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ila mata anta bil ladzati mashghulu wa anta an kulli ma qaddamta mas'ulu. Sampai kapan kamu memanja diri kamu dalam kenikmatan, dalam kesyahwat dunia ini? Sampai kapan? Padahal semua yang kamu lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya ikhwani, kita sudah punya baju baru, masih perlu beli baju baru. Padahal saudara kita masih banyak terbuka auratnya karena tidak mempunyai baju. Ya ikhwani, kita sudah makan, masih menyimpan makanan. Padahal masih banyak ikhwanana saudara kita yang masih dalam keadaan kelaparan. Kita sehat walafiat, kita rekreasi, kita bisa banyak tertawa, padahal banyak yang merintih karena kesakitan dan tiada ada biaya untuk pengobatan. Ila mata, sampai kapan kamu akan memanjakan diri kamu dengan syahwat? Padahal semua yang kamu lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu insanin anzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Semua yang dilakukan oleh manusia itu akan dipertanggungjawabkan. Tertulis semuanya, dan nanti di hari kiamat akan Allah berikan kitab laporan. Semua ada. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab semua amal kita, sekecil apapun, walaupun senyuman, itu semuanya akan tercatat ada di situ. Maka akan dikatakan, "Iqra kitabak," silakan baca. Itu amal kamu. Baca. Mulai Anda balik sampai umur sekian, apa yang Anda lakukan? Lupa atau ingat kepada Allah? Kalaupun ada ingat kepada Allah, hati tetap lupa kadang-kadang, saudara. Saya yakin kita mungkin lebih khusyuk di dalam memperhatikan permainan sepak bola daripada bacaan kita dalam sholat kita. Ila mata, sampai kapan kita menjadi orang yang demikian ini? Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Saat itu kamu akan benar-benar akan menjadi cukup menjadi pengevaluasi diri kamu sendiri.
Ini bukan peringatan yang tidak benar, saudara. Ini kalamullah yang pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di saat itu. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Apa yang ada pada kamu wahai Muhammad dalam satu urusan perkara, program, rencana, apa yang kamu baca Al-Quran, apa yang kamu amalkan daripada amal perbuatan kecuali disaksikan oleh Allah. Tahukah Anda, yang kita ucapkan disaksikan oleh Allah, yang kita perbuat disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini khitab kepada Rasulullah, tetapi ini adalah lil ummah kulliha, untuk umat semuanya. Karena itu berhati-hatilah, jangan ada yang tidak beradab dengan Allah. Jangan ada yang berani kepada Allah Rabbul Alamin. Seakan-akan kita tidak merasa Allah itu melihat kita. Beraninya maksiat. Allah menciptakan neraka sebelum menciptakan kita. Allah menciptakan surga sebelum menciptakan kita, saudara. Dan Allah sudah menyediakan penghuni neraka dan penghuni surga. Jangan sekali-kali kita menjadi orang durhaka kepada Allah dan kita mencolokkan diri menjadi penghuninya. Fama asbarakum 'alan nar. Seberapa kuat Anda menerima siksa neraka Allah? Satu titik api dunia Anda sudah tidak tahan untuk merasakan panasnya. Tusukan duri Anda tidak kuat merasakan nyerinya. Wa kaif adzabul qabr. Wa kaif adzabun nar. Ya hasratan al-ibad ma ya'tihim ar-rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Betapa menyesalnya manusia nanti. Mereka orang-orang yang sengaja mengejek dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Diperintahkan sholat, enteng Anda tinggalkan. Diajarkan meninggalkan zina, Anda tetap melakukan itu. Anda tetap minum khamr, Anda tetap menghisap ganja, Anda tetap melakukan itu. Anda pasti akan menyesal nantinya. Anda menghina dengan ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurangkah peringatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita? Baik itu dari alam semesta, bagaimana banjir melanda, bagaimana gunung yang indah dipandang, kemudian sejuk hawanya, mengeluarkan lahar yang panas, yang membakar, dentuman yang sangat mengerikan. Bagaimana pemandangan laut yang sangat menarik ternyata menjadi sangat menakutkan, tsunami. Bagaimana kita hidup tenang di atas bumi ini ternyata ada terjadi goncangan dan gempa. Juga terjadi pada diri Anda bagaimana bermacam-macam penyakit. Terjadi pada keluarga Anda bagaimana anak Anda tidak menghargai Anda lagi. Anda kewalahan dengan anak Anda sekarang. Anak Anda lebih berpihak ke narkoba daripada ajaran Nabi. Anak wanita Anda sudah terhibur dengan laki-laki hidung belang. Sengaja membuka auratnya untuk berzina. Kurangkah itu menjadi peringatan? Berkacalah, rambut Anda sudah memutih, kulit Anda sudah keriput, kaki Anda sudah banyak penyakit. Bukankah itu peringatan dari Allah? Anda akan masuk kubur, kemudian anak Anda tidak Anda didik, putri Anda tetapkan begitu akhlaknya. Apa
apa yang Anda akan bawa nanti dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya hasratan 'alal ibad. Akan menyesal manusia yang menghina ajaran Nabi, tidak menghargai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bidar qabla al-fawati. Innama anta urdatul afati. Badiril fauta qabla an taqta'annak duna ma tabtaghi hutuful mamati. Cepat. Sebelum Anda kehilangan semuanya. Cepat. Laksanakan dengan cepat untuk akhirat Anda. Kamu adalah bidikan daripada semua afat. Penyakit akan datang kepada kamu. Masalah sebentar lagi akan datang kepada kamu. Cepat. Sebelum Anda ketinggalan dan sebelum Anda diputus, cita-cita Anda ternyata gagal karena hutuful mamati, kematian sudah merenggut Anda terlebih dahulu. Ketika Israel ada di hadapan Anda, baru Anda merasa, kenapa hartaku tidak menjadi amal soleh? Kenapa aku tidak mempersiapkan anak-anak yang soleh? Baru di situ manusia akan berharap, Rabbi akhirni ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda sebentar. Tunda sebentar ajalku ya Allah, aku akan sedekahkan, aku akan menjadi orang yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan Allah akan tunda jika ajal datang, saudara. Tahukah apa harapan manusia kalau sudah di dalam kubur dan ketika dia bangun melihat atas tanah, bawah tanah, samping kanan kiri tanah, semuanya tanah, keluarga tidak ada di sekitarnya. Tahu apa harapannya? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kembalikan lagi hidup ya Allah. Supaya aku gunakan amal soleh daripada tirkahku, daripada hartaku. Anda tinggalkan miliatan untuk anak Anda, tapi anak Anda tidak sholat. Anda masih berzina. Berzina dengan harta Anda. Membeli narkoba dengan anak Anda. Rabbirji'un ya Allah, hidupkan aku. Supaya aku akan sedekahkan seluruh tirkahku. Kalla, enggak mungkin. Inha kalimatun huwa qaluha. Itu adalah pasti kalimat yang diucapkan oleh orang yang menyesal setelah matinya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sudah ketetapan Allah setelah mati barzakh sampai hari kebangkitan. Irhamu anfusakum minal ma'asi. Kasihani diri Anda, jangan sampai tersiksa karena sebab maksiat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, Allah melihat. Allah menyaksikan Anda maksiat. Dua keadaan, saudara. Kalau Anda yakin Allah melihat ketika aku bermaksiat, berarti Anda faqad asatal adab jam. Kamu berarti kurang ajar benar terhadap Allah. Allah melihat kamu maksiat. Yakin Allah melihat kamu melanggar. Kalau kamu menyatakan Allah nggak mungkin lihat, faqad kafarta, berarti kamu menjadi orang yang kafir kepada Allah. Karena itu, marilah kita sadar dalam majlis ini. Jadikanlah majlis ini menjadi obat bagi hati kita. Dan kita tutup ceramah ini dengan bagaimana yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Auhallah ila Isa, ya Isa, qul li bani Israil yahfadhu anni harfain. Qul lahum liyardau bidani dunya li salamati dinihim kama radhiya ahlud dunya bidani din li salamati dunyahum. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, hei Isa, terangkan kepada Bani Israel, cukup dua kalimat yang ia selalu hafalkan dan ingat setiap saatnya. Dan ini mari kita bawa
sebagai oleh-oleh daripada Hul Habib Ja'far bin Syekhana As-Segaf. 2 kalimat. Katakan kepada mereka, hendaknya dia siap, ridho, rela mendapatkan dunia yang sedikit untuk keselamatan agama. Untuk keselamatan agama, mungkin dia mendapatkan dikit bagian daripada dunianya. Sebagaimana ridhonya, puasnya orang-orang yang cinta dunia mendapatkan keuntungan yang besar sekalipun dia tadi itu rugi dalam urusan agama. Subhanallah. Saya ulangi. Katakan kepada mereka, jadilah orang yang ridho dengan mendapatkan bagian dunia yang sedikit, yang penting agama selamat. Walaupun gak kaya, anak menjadi anak yang soleh. Walaupun gak kaya, istri menjadi taat. Walaupun gak kaya, keluarga menjadi sakinah. Ahli membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Jadilah orang itu ridho dengan urusan dunia yang remeh, yang sedikit, yang penting agama selamat. Sebagaimana orang yang cinta dunia ridho dengan keberuntungan dunianya sekalipun rugi dalam agamanya. Subhanallah, datang investor yang baru. Supaya dia tertarik, disediakan pelacur, saudara. Disediakan minuman keras, yang penting goal dalam pekerjaannya. Menjanjikan keuntungan yang banyak, subhanallah, dia berani mengambil uang riba, saudara. Utang dengan rentenir, dengan bunga, subhanallah. Mereka bangga dengan keberuntungan dunianya, walaupun rugi dalam urusan agamanya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga bubar dari majlis ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah buka segala yang menutup hati kita, Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Dan semoga insyaAllah majlis ini bukan yang terakhir yang kita hadiri di saat ini, tapi Allah takdirkan insyaAllah di tahun-tahun yang akan datang kita dapat berjumpa kembali dalam majlis yang sama, dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin, dan meningkat kualitas iman kita. Dan semoga saudara-saudara kita yang menjauh daripada kita, berkat majlis ini Allah dekatkan kembali. Semoga mereka yang bermaksiat dijadikan orang yang bertobat. Semoga mereka yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Yang berhalangan menghadiri majlis ini karena ada urusan, karena ada sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Allah lancarkan segala urusannya. Keluarga kita semoga jadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, mulia dunia sampai akhirat. Anak-anak kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga akidah mereka, jaga iman mereka, jaga akhlak mereka, dijadikan anak-anak yang salihin, anak-anak yang salihat, dijauhkan mereka daripada narkoba, dijauhkan mereka daripada minuman keras, dijauhkan mereka daripada perzinaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan dalam majlis ini untuk Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bangga dengan kita, senang dengan kita, membanggakan kita semuanya, dan kita insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Orang tua kita yang masih hidup semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dijadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Yang meninggal orang-orang tua kita, semua kuburannya dijadikan kebunan surga. Dan semoga semua amal kebaikan kita Allah berikan pahala kepada mereka pula.
Dan semoga maksiat-maksiat kita tidak Allah kabarkan kepada mereka, sehingga mereka gelisah dalam kuburannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau pernah membahagiakan kami bisa berkumpul bersama anak kami, keluarga kami, orang tua kami ada di dunia, jangan dipisahkan kami di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka ada di surgamu ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.